dipermasalahkan oleh siapapun. Tetapi di sorga ada arsipnya, katakan amin. Tersedia jawaban-jawaban. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu kedekatan dengan Tuhan. Karena jawaban atas semua persoalan kita di bumi ini, jawabannya ada dalam tangan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tidak ada yang sulit. Dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Ketika kita berjalan, kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya saudara, hal-hal yang dahsyat Tuhan kerjakan buat setiap kita. Bagaimana Daniel membangun keintiman. Ya, dia tidak, dari mana dia dapat hikmat sedemikian rupa. Alkitab berkata satu hari dia punya persekutuan 3 kali. Dia berdoa, berlutut, serta memuji. Mungkin satu-satunya ayat yang saya baca di Alkitab yang berbicara tentang pray, praise and worship. Itu ada di ayat ini. Di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Satu hari 3 kali. Bagaimana Daniel membangun kedalaman dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Saudara melalui firman yang singkat ini. Ya, mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, pesan dari Timika buat kita semua. Semua kita, amin saudara. Semua kita, mari bangun kedalaman dengan Tuhan. Ya, saudara, keinginan bersekutu itu Tuhan lebih rindu dengan kita. Tuhan ingin mencurahkan kemuliaannya. Tuhan ingin menyatakan isi hatinya kepada gereja hari-hari ini. Kenapa? Karena satu-satunya institusi yang dapat merepresentasikan dan membawa misi sorga di bumi ini hanya gereja. Saya dan saudara, katakan amin. Saudara, itu sebabnya dalam Roma 19 ayat 2. Dengan sangat rindu seluruh makhluk sedang menantikan GBI Philadelphia Horizon dinyatakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Apa kabar saudara? Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Jadi mari jalan sama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Jangan, saudara, satu waktu Musa, karena Alkitab berkata bahwa Tuhan begitu geram. Tuhan marah sekali, kenapa? Ketika dia 40 hari ada di Gunung Sinai. Dan Tuhan berkata, Musa kau turun karena umat yang kau pimpin telah berubah setia. Mereka di bawah Harun, mereka buat anak lembu dan menyembah. Dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Lalu Tuhan katakan Musa turun. Dan apa yang terjadi? Tuhan begitu marah dan murka. Di dalam, kalau tidak salah, Keluaran pasal yang ke-33. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, saya tetap akan pegang janji. Aku akan bawa kamu masuk tanah perjanjian. Aku akan halau orang Het, orang Feris, Amori, ada 7 bangsa kalau tidak salah. Tuhan janji akan Tuhan habisi mereka. Tetapi Tuhan berkata, aku Tuhan tidak akan ikut dengan kamu di situ. Aku hanya kasih malaikat untuk berjalan bersama kamu. Itu konsekuensi berat. Dan kalau saya jadi Musa itu sudah bersyukur. Dikasih malaikat dan ternyata Tuhan tidak cabut kita punya hak untuk mewarisi tanah perjanjian. Tetap masuk. Tetap masuk. Tuhan berkata, saya tetap bawa kalian masuk tanah perjanjian. Hanya saja saya tidak akan ikut dengan kamu. Mendengar ancaman itu Musa berkata apa? Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama kami, jangan suruh aku dan umatmu ini melangkah dari sini. Bukankah karena engkau bersama dengan kami, ayat yang ke-16. Maka aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Saudara, banyak orang sukses. Sukses tanpa Tuhan ternyata bisa. Bisa. Ya. Sukses tanpa Tuhan bisa. Buktinya Tuhan bilang, kamu tetap akan masuk tanah perjanjian. Saya tidak di sana. Tetapi Musa berkata, bukan ada di suksesnya itu. Tapi ternyata yang membuat kita berbeda. Karena Tuhan bersama dengan kita. Berikan kemuliaan. Ya, amin. Jadi saya mau kasih tahu, saudara tidak usah mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan punya cara untuk mempromosikan. Tuhan punya cara untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Bukan dengan logika kita yang terbatas. Ini waktunya kita mengubah kemustahilan dengan pikiran-pikiran Allah. Kalau pikiran raja-raja menyelidiki dan sampai hari ini belum selesai. Ya.
Bahkan saya ini masuk dalam tim doa kandidat JWW. Ya, beliau kemarin ini Wamen, Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak John Wempi Wetipo. Dan sekarang jadi kandidat untuk Gubernur Papua Tengah. Dan dalam presentasi dengan hamba Tuhan untuk Papua Tengah, Freeport belum selesai dan sekarang ada blok Wabu. Namanya blok Wabu itu yang sempat heboh Papa. Ya, blok Wabu adalah karena dia punya emas, itu bukan ada di bawah seperti Freeport. Ya, kapan waktu saya ke Nabire, ke satu hamba Tuhan, dan dia keluarkan 2 botol aqua besar, lalu emasnya itu sudah emas bongkahan, kerikil. Ya, tidak perlu didulang lagi. Dia bilang, Papa Pendeta sini lihat, ini emas yang ada di atas ini. Ya. Dan ini yang dia bukan di bawah, tetapi dia di atas. Nah itu sebabnya ya konflik kepentingan di sana tidak selesai-selesai. Dan itu yang akan nanti kemungkinan akan nanti dieksplorasi. Dan juga minyak gas di Agemuga. Jadi begitu dicanangkan Papua Tengah, maka pertambangan ini akan dieksplorasi. Dan saudara jika tidak siap, Tuhan persiapkan kekayaan Papua. Sebetulnya kalau kita kembali ke Alkitab, dalam kitab Yehezkiel, dari ujung timur Papua untuk memberkati bangsa-bangsa. Ya, memberkati bangsa-bangsa. Nah, ini kita harus celikan mata rohani orang-orang Papua. Ya. Itu sangat sulit, Saudara, mengubah paradigma, tetapi saya percaya ya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi mari hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita berbeda, kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan akan buat apapun yang ada di depan kita. Ya. Di dalam Yesaya 40, kita harus melihat setiap tanah yang berlekuk-lekuk, ini waktunya kita tutup. Yang berlobang-lobang, karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berapa banyak yang percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ya luar biasa. Kasih salaman kiri kanan, katakan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas bangsa-bangsa hari-hari. Haleluya. Anak-anak muda, mari saudara, kita bergerak dalam agenda kerja surga yang luar biasa. Jangan batasi saudara, jangan batasi. Ya, aku memperhatikan batas-batas kesempurnaan, tetapi firman Tuhan luas sekali. Ya. Kalau saudara ingin melihat perubahan, taat saja. Memang seringkali waktu kita taat itu bertolak belakang dengan logika kita. Ya, tetapi saudara saya mau sampaikan, saudara akan diberikan saudara banyak pengertian. Waktu kita belajar melepaskan, seperti Paulus berkata, aku telah melepaskan segala sesuatu supaya aku memperoleh Kristus dan berlari-lari kepada panggilan. Ketika kita berlari kepada panggilan dan hikmat Allah, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Ya, sehingga segala resource yang kita butuhkan bukan lagi untuk memuaskan daging kita, tetapi segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan hanya bagi Dia kemuliaan untuk selama-lamanya. Sehingga saya mau katakan bahwa pekerjaan Tuhan hari-hari ini sangat menarik untuk kita jalani. Sangat luar biasa kita terlibat di dalam agenda kerajaan Allah. Jadi saya mau sampaikan ini bukan lagi agenda gereja. Ini agenda sorga di muka bumi ini. Ya, biar besar kecil, dalam Yoel pasal 28 itu sedang digenapi. Pentakosta ketiga, hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kalau ada kata mencurahkan berarti dibutuhkan wadah untuk saudara terima. Seberapa besar yang saudara terima dibutuhkan kapasitas wadah kita untuk menampung itu. Karena yang Tuhan mau kasih itu bukan berukuran Tuhan. Karena kita berkata ketika mereka ada di loteng, tiba-tiba Tuhan nyatakan dan terjadi kebangunan rohani Pentakosta yang pertama. Dan saya mau sampaikan di akhir zaman ini akan terjadi kembali lebih dahsyat dari yang pernah kita saksikan dan dikisahkan dalam firman Allah. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari umat Tuhan katakan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja,
Angkat tanganmu lebih lagi. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Ora papa pata karamaya. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Biar kuasa firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Biar kami digerakkan oleh isi hati dan kehendak Bapa. Atas hidupku ku berserah penuh. Bapa di sorga, terima kasih. Biar kami dapat mengubah dan menerobosi segala bentuk kemustahilan di depan kami. Kami percaya pintu-pintu yang tertutup berabad-abad di dalam firman-Mu terangkat dalam nama Yesus. Masuk Raja Kemuliaan, mengubah, beroperasi sepenuhnya di dalam kehidupan kami, keluarga, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan kami. Kami percaya keadaan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami akan terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Dan terus pakai kami, umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk membawa transformasi bagi kota dan bangsa ini. Sampai rencana Allah digenapi, isi hati Tuhan digenapi. Habakuk 2 ayat 14, bumi ini harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, percaya Tuhan, apapun yang membatasi hari ini dan di hari yang akan datang, Tuhan sudah bukakan pintu bagi kami. Di dalam nama Yesus, yang tertutup terbuka. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang mengasihi Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Haleluya, saya tergerak untuk nyanyi satu pujian ya. Sayang sofarnya aja nggak datang, nggak ada nih. Kita harus siap secara profetik Bapak Ibu. Kita bukan gereja-gerejaan. Ingat itu kata-kata saya. Kita ada gereja Tuhan. Amin. Tuhan datang tiba-tiba. Nggak direncanakan saudara. Jadi selalu Anda dan saya sebagai gereja Tuhan itu harus siap selalu, siap sedia. Apapun dia hadir, Anda harus siap. Nah kalau kita ada hari ini, saya teringat beberapa hamba Tuhan di Eropa, katakan, kirimkan misionaris dari timur ke tempat kami. Ya, karena kami sudah kehilangan roh Tuhan, roh kudus di Eropa. Maka itu mereka minta hamba Tuhan dari Indonesia, dari timur datang ke mereka. Karena dulu mereka mengirimkan misionaris untuk Indonesia. Indonesia dilawat Tuhan. Sekarang mereka kehilangan. Indonesia dilawat Tuhan, mereka kehilangan. Makanya saya katakan, dari timur, dari Papua, dari Timika, dari Indonesia, Bekasi, itu mau pakai kita semua. Untuk bangsa-bangsa. Itu tangan buat Tuhan, haleluya. Saya ingin trompet dibunyikan deh, kalau shofar tidak ada, Yos bunyikan trompet Moses. Kita hanya satu pujian, yang di F ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ada kebangkitan yang besar, dan ada kebangkitan yang besar,
karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan di mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan. Kita beri tepuk tangan di atas kepala kita. Karena ada pemulihan, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan saya, karena ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya Bapak Pendeta Hengki Puto, ibu dan anak mereka. Kita memberkati mereka. Tuhan, saat ini kami hamba-Mu menemani jemaat-Mu berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Hengki Puto bersama istri dan anaknya yang ada bersama kami Tuhan. Mereka membawa berkat Tuhan buat kami pada hari ini Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan sudah Tuhan berikan atas hamba-Mu di sana. Jemaat Tuhan yang ada di Timika. Biar Tuhan menjadi berkat dalam pelayanan-pelayanan mereka ke depan lebih lagi Tuhan. Di Rayon 5 bersama-sama kami. Sehingga pengembangan pelayanan Tuhan yang ada di tanah Papua. Yang subur, yang penuh dengan harta karun. Yang sudah Tuhan wariskan jutaan tahun yang lalu. Itu boleh menjadi berkat buat pelayanan yang ada di Papua. Bahkan untuk Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa. Biar berkat itu boleh mengalir menjadi kemakmuran bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pelayanan yang ada di sana Tuhan, hamba-hamba-Mu. Pada hari ini mereka juga ada pelayanan di sana Tuhan berkati. Berkati Pak Hengki Putong, istri dan anak-anaknya. Berkati anak yang akan menikah yang ada di Taiwan nanti. Semua Tuhan memperlancar dan memberikan jalan yang lancar, yang kemudahan-kemudahan, kebaikan dan berkat Tuhan atasnya. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu kami bersama melepaskan berkat Tuhan turun atas mereka. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama sepekan. Selamat mendengarkan, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di keluarga KB Philadelphia Horizon Bekasi. Mari kita perhatikan beberapa informasi kegiatan sepekan berikut ini. Ibadah Raya Online dan Onsite KB Philadelphia Horizon pada hari Minggu 3 November 2024 diadakan pada pukul 7
9 dan 11 siang waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Parapat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah Kid Forecast diadakan setiap minggu pada pukul 9 dan 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi, dan ibadah di Lighting in God diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Doa komitmen bersama diadakan setiap hari pada pukul 9 malam di rumah masing-masing. Dihimbau bagi setiap jemaat Tuhan dapat mengikutinya secara rutin. Menara doa IPT atau Associate Prayer Tower sesi khusus Ren 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link dan password dapat jemaat Tuhan memintanya dari petugas media. Ibadah doa pagi bersama Bapak Gembala diadakan setiap Jumat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah. Community of Love atau KUL GB Philadelphia Horizon Bekasi mengundang Bapak Ibu, pemuda-pemudi untuk dapat bergabung bersama dalam KUL. Kita akan belajar bersama dan bertumbuh bersama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai lokasi KUL terdekat dengan wilayah tempat tinggal jemaat Tuhan, silakan menghubungi para pengerja di pintu masuk. Bagi Bapak Ibu pemuda-pemudi jemaat Tuhan yang rindu berdoa, mari bergabung bersama dalam Rumah Doa Bethlehem. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja di pintu masuk. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan atas pergumulan yang sedang dihadapi, dapat mengisi form doa dalam cara scan QR Code berikut ini. Dan jika Bapak Ibu rindu didoakan secara langsung, dapat mengikuti doa bersama pasukan doa Philadelphia Horizon setelah ibadah raya kedua. Persembahan umum, persembahan khusus dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GB Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521160292. Atas nama Gembala Jemaat dan seluruh pekerja GB Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas setiap jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Smiled at me, pum-pum-pum-pum. Me and my drum. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, puji Tuhan. Itulah beberapa pengumuman. Ada pengumuman tambahan bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita percaya sebentar lagi saudara kita akan sama-sama merayakan Natal. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang rindu untuk memberkati perayaan Natal, Bapak Ibu Saudara nanti bisa menghubungi para panitia. Dan jikalau Bapak Ibu Saudara juga ingin tertarik buat sponsorship, ya nanti Bapak Ibu Saudara juga bisa menghubungi panitia. Ya, atas persembahan pemberian Bapak Ibu Saudara, kami juga mengucapkan terima kasih. Tuhan berkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua, nanti Keke akan bawa kita dalam doa persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih juga atas setiap firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa, supaya firman ini terus menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Engkau yang berkati Tuhan setiap persembahan ini, Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berlipat kali ganda, 100 kali lipat kali ganda ya Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan kami, supaya persembahan kami ini bisa memperlebar pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Berkati juga setiap tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, berikan mereka hikmat untuk mengelolanya dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, amin. Ya, Bu Saudara bisa membawanya ke depan. Terima kasih, Tuhan berkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya
berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini sambil mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Ini yang kami berikan kepadamu Tuhan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya dan kami bawa Tuhan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Saya mengundang hambanya yang terkasih, Bapak Pendeta Samuel Harani, untuk menyampaikan doa penutup dan doa berkat. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya padamu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, buka hatimu, terimalah berkat Tuhan menyempurnakan ibadah pada hari ini. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, umat pemenang, penuai-penuai di akhir zaman, prajurit Kristus yang gagah perkasa. Pulanglah dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuan yang indah dan manis dengan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita sama percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Saudara jangan bergerak dulu, biar nanti hambanya Pak Hengki bisa ke depan memberikan salam buat kita semua. Ya, Tuhan berkati, selamat hari Minggu ya. Ya, baik, sampai berjumpa kembali dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Segala